Shalom saudaraku semua, salam damai dan penuh sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dalam renungan pada hari ini. Saya berharap Anda semua ada dalam keadaan yang baik, penuh sukacita dan terus rindu untuk mencari perkenanan Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Cara Menikmati Berkat Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat dan kemurahan-Mu. Hari ini kembali kami datang dalam hadirat-Mu karena kami membutuhkan firman-Mu. Senantiasa kami bersyukur atas semua penyertaan dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh kami merasakan bahwa semua itu adalah karena Tuhan saja. Dan kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk melakukan perkara yang baik seturut kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Amin. Saudaraku yang terkasih, seringkali kita lebih mementingkan bagaimana kita menggunakan berkat yang sudah kita terima. Tapi satu hal kita harus percaya bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, kita juga harus mengelola berkat itu sebagaimana Allah yang memberinya kepada kita. Kita harus mengikuti cara-cara yang Allah tetapkan supaya kita dapat menikmati berkat itu dalam perkenanan Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian dari perumpamaan tentang talenta, di mana Yesus mengajarkan tentang pentingnya menjadi pengelola yang baik atas berkat yang Tuhan berikan. Dalam renungan ini, mari kita telusuri 5 poin penting untuk menjadi perenungan bagi kita atas berkat Tuhan yang kita terima. 5 poin ini berdasarkan dari firman Tuhan yang kita baca ini, saudaraku. Yang pertama, mengakui bahwa segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Yang ketiga, bekerja dengan tekun dan giat. Yang keempat, bermurah hati dan berbagi dengan orang lain. Dan yang terakhir, yang kelima, mencari kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, prinsip yang pertama Alkitab ajarkan bahwa Tuhan itu adalah pemilik segalanya. Kita adalah penilik atau pengelola. Kita harus sadar terlebih dahulu, saudaraku, akan status kita sebagai orang yang dipercaya sebagai pengelola berkat yang datangnya dari Tuhan, yang miliknya Tuhan. Mengapa orang jatuh di dalam mengelola segala sesuatu? Karena dia berpikir bahwa semua yang dia miliki itu ya terserah saya. Sebagian orang menjadi lupa jika bukan Tuhan yang membukakan tingkap langit, memberikan berkat-Nya, semua itu tidak dapat kita lakukan, saudaraku. Tuhan yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepintaran, memberikan kita kesempatan, dan pintu berkat dibukakannya bagi kita. Kita tidak boleh lupa akan hal ini, saudaraku. Begitu kita lupa hal ini, bahwa semuanya itu adalah karena milik Tuhan dan kemurahan Tuhan,
Di situ kita akan jatuh dalam mengelola berkat Tuhan, karena menganggap bahwa itu semua adalah hasil kekuatan kita dan semuanya ya terserah saya melakukan berkat yang saya terima. Mari kita perdalam satu persatu 5 poin kita sebagai pengelola berkat Tuhan. Yang pertama, mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memahami bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu, baik talenta, harta, maupun waktu, semuanya itu adalah kemurahan Tuhan dan itu adalah miliknya Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Kita ini hanyalah pengelola yang dipercayakan untuk mengelola berkat Tuhan dengan bijak. Mari kita baca Mazmur 24 ayat 1 dan 2. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Saudaraku, firman Tuhan yang kita baca ini mengajak kita untuk merenungkan hal-hal yang penting, bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, baik itu bumi dengan segala isinya dan dunia beserta seluruh penghuninya, semuanya milik Tuhan. Tidak ada satupun yang luput dari kuasa dan kepemilikannya. Tuhan adalah pencipta dan sang pemelihara. Dialah yang menciptakan bumi dan menopangnya di atas lautan dan sungai. Keberadaan alam semesta dan segala isinya adalah bukti nyata akan kuasa dan kasih Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku, mengakui kepemilikan Tuhan itu akan menumbuhkan rasa syukur atas segala berkat yang sudah kita terima. Yang kedua, setia dalam perkara kecil. Kesetiaan dalam perkara kecil merupakan kunci untuk dipercayakan berkat dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Sikap ini menunjukkan bahwa kita itu dapat dipercaya dan memiliki karakter yang baik dalam mengelola dan menerima dan memanajemen berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita baca Lukas pasal 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saudaraku, ayat ini menekankan pentingnya kesetiaan dalam hal-hal kecil sebagai kunci untuk mendapatkan kepercayaan dalam hal-hal yang lebih besar. Yesus mengajarkan bahwa jika seseorang tidak dapat dipercaya dalam hal-hal kecil, maka ia tidak dapat dipercaya dalam hal-hal besar. Kesetiaan dalam perkara kecil ini menunjukkan karakter dan integritas seseorang. Orang yang setia dalam hal kecil menunjukkan bahwa mereka dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Jika seseorang terbukti setia dalam hal kecil, maka mereka akan mendapatkan kepercayaan untuk menangani hal-hal yang lebih besar. Dan orang yang tidak setia dalam hal kecil juga tidak akan setia dalam hal-hal yang besar. Yang ketiga, bekerja dengan tekun dan giat. Seorang pengelola berkat yang baik tidak hanya setia, tetapi juga ia seorang pekerja yang tekun dan giat. Ia menggunakan talenta dan waktunya dengan maksimal untuk menghasilkan buah yang berlimpah bagi Tuhan. Mari kita baca Amsal pasal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Saudaraku,
Firman Tuhan ini memberikan nasihat yang berharga tentang pentingnya bekerja dengan tekun dan bekerja dengan giat. Ayat ini menunjukkan bahwa kemalasan akan membawa kemiskinan, sedangkan ketekunan dan kerja keras menghasilkan kekayaan. Bekerja adalah bagian dari amanat Tuhan kepada manusia sejak dunia ini diciptakan, sejak penciptaan awal. Dengan bekerja kita mengelola bumi dan menggunakan talenta yang Tuhan berikan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Bekerja dengan tekun, bekerja dengan giat akan membantu kita mengembangkan karakter yang positif seperti disiplin, tanggung jawab, dan juga ketekunan. Karakter ini tidak hanya penting dalam pekerjaan, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang keempat, bermurah hati dan berbagi dengan orang lain. Tuhan tidak hanya ingin kita mengelola berkat untuk diri sendiri, tetapi juga untuk membantu orang lain. Kita dapat menunjukkan kasih dan kemurahan hati dengan berbagi berkat yang kita miliki kepada mereka yang membutuhkan. Mari kita baca Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Saudaraku, ayat ini memberikan pengajaran yang indah tentang pentingnya bersikap murah hati dan berbagi dengan orang lain. Orang yang bermurah hati adalah orang yang memiliki hati yang baik dan suka menolong orang lain. Mereka tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan akan kebutuhan orang lain. Ketika kita murah hati dan berbagi dengan orang lain, kita menunjukkan kasih Allah kepada mereka. Alkitab berkata bahwa orang yang murah hati itu akan diberkati. Berkat ini bukan hanya dalam hal materi, tetapi juga dalam hal-hal rohani. Ketika kita memberi dengan tulus, kita mengalami sukacita dan kedamaian dalam hati kita. Kita juga membangun hubungan yang lebih baik dengan sesama kita dan tentunya dengan Allah. Yang terakhir, yang kelima, mencari kehendak Tuhan. Tujuan utama dalam mengelola berkat itu adalah untuk memuliakan Tuhan. Kita harus selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita buat dan menggunakan berkat Tuhan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Saudaraku, ingatlah bahwa Tuhan adalah pemilik segala sesuatu dan kita hanyalah pengelola. Kesetiaan dalam perkara kecil adalah kunci kita sebagai pengelola untuk dipercayakan tanggung jawab dan berkat yang lebih besar lagi. Gunakan berkat Anda itu untuk bekerja bagi Tuhan dan membantu sesama kita. Carilah kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang Anda buat dan teruslah setia hidup dalam kebenaran Tuhan, supaya kita semakin menerima berkat dan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, kami ingin menjadi pengelola berkat yang baik dan setia. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan untuk dapat menggunakan berkat-Mu dengan bijak dan bertanggung jawab. Ajarilah kami Tuhan untuk menggunakan berkat-Mu untuk memuliakan nama-Mu, membantu orang lain yang membutuhkan. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami hanyalah pengelola dari semua yang sudah Engkau berikan. Kami mohon tolonglah kami Tuhan untuk selalu ingat bahwa Engkaulah pemilik yang sebenarnya. Berikanlah kami hati yang murah hati dan rela untuk berbagi berkat-Mu dengan orang lain. Bimbinglah kami agar kami dapat menggunakan berkat-Mu untuk membangun kerajaan-Mu di bumi. Terima kasih Tuhan.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Sehingga karena jamahan Tuhan saja, maka saudara-saudara kami akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Dan saudara-saudara kami dapat beraktivitas kembali dengan sehat dan penuh sukacita. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan dan beban yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberi kekuatan yang baru, memberikan cara-cara yang baru, dan memampukan saudara-saudara kami untuk dapat menyelesaikan semuanya itu dengan baik, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu Tuhan. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.